Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu, nyatakanlah kebenaran sabdamu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal yang kelima, ayat yang ke-32. Saya membaca dalam terjemahan bebas dari bahasa Yunani. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa, supaya mereka bertobat. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa kata penting untuk kita pakai sebagai dasar dari teks kita. Yang pertama, kata elelita, elelita yang artinya aku datang, itu artinya aku sudah datang. Tindakannya ini disebut dalam teks asli sebagai tindakan yang final dengan misi yang jelas. Jadi bukan sekedar datang tanpa rencana, tapi aku telah datang dengan kata ini artinya sudah dalam perencanaan jauh-jauh hari, tahu mau kemana, tahu mau ngapain dengan misi yang jelas. Jadi tujuannya sudah ditetapkan sejak awal. Itu yang dimaksudkan kata ini. Kata yang kedua adalah kata kalesei. Kalesei yang artinya adalah memanggil. Ini dimaksudkan mengundang ke dalam relasi. Memanggil tidak sekedar panggil nama orang ya, tapi ini sebenarnya memanggil tuh mengundang untuk sebuah relasi dengan cara hidup yang baru. Jadi itu yang dimaksudkan kata kalesai, memanggil itu mengundang dengan tujuan tertentu untuk hidup yang berubah arah dengan relasi yang dekat sama Tuhan gitu. Nah, yang berikutnya lagi kata hamartolos yang artinya orang berdosa gitu ya, diterjemahkan langsung orang berdosa, itu artinya orang-orang yang meleset dari sasaran. Jadi berdosa itu punya makna lain, itu adalah meleset dari tujuan dia diciptakan, menyimpang dari tujuan yang ditetapkan sesuai dengan sasaran yang ditentukan. Itu yang dimaksudkan. Nah, yang berikutnya lagi, kata bertobat itu diambil dari kata metanoia yang artinya berubah cara berpikir dan berubah arah. Kalau orang Jawa mengatakan salin adep pengati, yang semula menghadap ke timur, kemudian berubah arah langsung menghadap ke barat. Jadi langkahnya sedang menuju pada kebenaran yang dikehendaki Tuhan. Bukan dari arah timur terus melipir ke selatan, baru nanti sempat malah balik lagi ke selatan, ke selatan atau bahkan ke timur lagi. Tapi ini sudah langsung berubah. Jadi sudah berubah arah hidupnya gitu ya. Jadi itu yang dimaksudkan dari kata-kata ini. Nah, dari permenungan kita, dari teks yang kita baca, dari kata-kata yang tadi kita boleh hayati, maka kita boleh belajar yang pertama adalah Tuhan hadir ke dunia dalam peristiwa kelahiran dan pelayanan Yesus Kristus. Itu adalah rancangan sejak jauh-jauh waktu yang dinyatakan Tuhan di kitab Perjanjian Lama. Dan kehadirannya jelas dengan tujuan ingin memulihkan relasi antara manusia dengan Allah. Karena relasi itu terputus, karena manusia sudah berdosa meleset dari tujuan semula Allah menciptakan manusia. Dan ketika Tuhan menyatakan itu kepada manusia, ada sebagian orang yang merasa tidak perlu atau nggak membutuhkan Yesus. Bahkan nggak suka ketika Yesus bersama dengan orang-orang disebut sebagai orang berdosa pada waktu itu.
para pemungut cukai, orang-orang berdosa dalam segala hal dalam hidupnya. Tetapi memang Tuhan hadir untuk itu. Tuhan hadir bagi mereka yang mengalami hidup yang berat, luka, dan hidup dalam dosa. Yang kedua yang boleh kita hayati, Tuhan itu mengajak untuk kembali pada jalan hidup, orientasi yang berubah untuk membangun relasi yang benar dengan Tuhan dan sesama. Itu panggilan kita terus-menerus. Panggilan untuk pemulihan relasi. Yang pertama dengan Tuhan. Baru kemudian relasi yang benar dengan keluarga, orang-orang di sekitar kita, dan siapapun yang kita jumpai. Kemudian yang ketiga yang boleh kita hayati, ini harusnya menjadi panggilan kita sebagai orang percaya dan gereja. Gereja dan kita orang percaya dipanggil untuk apa? Menyentuh mereka yang najis, yang dianggap najis dunia, itu yang harus kita sentuh. Menyembuhkan yang lumpuh, duduk bersama, berbincang bersama dengan orang yang tersisihkan. Komunitas iman yang setia kepada Kristus harus bergerak ke pinggiran, membawa panggilan pemulihan dan kasih Allah bagi siapapun. Maka gereja harus hadir untuk membawa pemulihan, pengampunan, dan cinta Tuhan, bukan sebagai institusi penghakiman bagi kehidupan orang atau bahkan membatasi orang karena situasi dan keadaan hidupnya. Kiranya Tuhan menolong memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan yang mengasihimu dan menolongmu, menyertai dan memberkati hidupmu sepanjang waktu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.